Injil Markus pasal 4 ayat 1. Itu ia berkata kepada mereka, dengarlah, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. 7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan subur dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. 9. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sama-sama katakan amin. Ayat 13 sampai 20 saya bacakan juga ayat-ayat ini. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Ayat 14, penabur itu menaburkan firman. 15, orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerima dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. 18, dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Sama-sama katakan haleluya. Pokok pembicaraan atau mengkisahkan hal-hal yang sama yang ditulis dalam Injil, sinoptis ya. Namun kalau saya baca ada sedikit perbedaan yang ditampilkan oleh masing-masing Injil ini. Kalau di Injil Markus ini, buah yang dihasilkan di sini ini ditulis ayat 8, ada yang 30, ada yang 60, dan ada yang 100. Kalau kita baca di Injil Matius itu dibalik, 100, 60, 30. Ya, kalau kita baca di Lukas, di sana hanya tertulis berbuah 100 kali lipat. Ya, 100 kali lipat. Kita tidak mempersoalkan soal itu. Yang intinya di sini bahwa setiap orang yang mendengar firman itu harus berbuah. Katakan amin. Saya beri tema tentang berbuah. Ya, kalau kita baca teks ini, kita dapat menyimpulkan bahwa keinginan Tuhan atas hidup setiap pendengar firman itu berbuah. Boleh bilang di sebelahmu berbuah. Puji Tuhan, berbuah ya. 100, 60, atau 30. Kata buah di sini bukan soal materi, uang, harta, berkat, bukan. Buah di sini berbicara tentang buah firman yang ditabur di diri kita. Itu berbicara soal perubahan, ya, perubahan karakter. Berbicara soal transformasi terjadi. Ketika firman disampaikan, hasil yang diinginkan Tuhan adalah perubahan terjadi di pendengar.
Kita yang menerima firman, kita berupaya untuk firman itu berbuah, artinya kita berupaya untuk hidup kita ini bersesuaian dengan firman itu. Katakan haleluya. Jadi terjadi perubahan. Ini yang Tuhan ingin. Setiap firman yang kita terima, setiap firman yang kita baca, itu terjadi perubahan. Minimal 30. Kalau boleh 60%. Jika dapat 100% terjadi perubahan, transformasi dalam diri pendengar. Itu yang Tuhan inginkan. Kita tidak bisa bilang, saya suka begini, sifat saya sudah begitu. Tidak bisa. Kita tidak bisa berpendirian keras soal mempertahankan sesuatu dalam diri kita. Kita harus mengizinkan firman itu mengubah kita. Katakan haleluya. Ubah sifat, karakter, cara-cara kita yang tidak berkenan itu diubah. Ini yang Tuhan ingin. Benih itu harus berbuah. Memang ada beberapa kendala di sini sehingga benih itu tidak berbuah. Yang pertama, kalau kita baca ayat 4 dan ayat 15, itu benih jatuh di pinggir jalan. Kalau perkebunan di Israel, saya baca bahwa di dalam kebun itu ada jalan-jalan setapak yang memang tidak dibajak, supaya orang bisa penabur itu bisa melewati jalur-jalur itu dan tidak menginjak bagian-bagian lahan yang ditanami. Dan tanah di jalan setapak itu memang agak keras, ya. Dalam teks ini tidak dipersoalkan soal penabur salah menabur, tetapi yang dipersoalkan di sini adalah objek yang dibicarakan di sini adalah soal lahan, soal tanah, soal hati. Sebagian benih jatuh di pinggir jalan, ayat 5, ayat 4, ya. Menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ayat 15, orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang dengar firman, lalu datang iblis dan mengambil firman yang baru ditabur di dalam mereka. Baru ditabur itu firman, ini yang jatuh di pinggir jalan, tiba-tiba itu firman, burung datang ambil. Burung itu dalam ayat 15 iblis. Ditanya apa firman Tuhan tadi? Tahu. Apa orang Israel ada sampaikan tadi? Tidak tahu. Apa Ebi ada sampaikan di sekolah ini? Tidak tahu juga. Barangkali apa sekolah yang dia bilang? Firman diambil. Apa itu Om Pendeta bilang hari Minggu? Tidak tahu juga itu Om Pendeta apa sekolah dia bilang. Tidak ada bekas. Itu bisa saja karena waktu kita dengar firman, kita main-main Facebookan, rugi kan? Tinis-tinis, game. Tapi kalau di sini kita orang tuh bagus semua saja. Yang belum bagus, kita bagus. Karena ini firman yang Tuhan mau setiap benih itu berbuah. Bagaimana mau berbuah sedangkan yang dibilang tahu apa itu? Ada tertulis di mana yang itu Om Pendeta bilang? Tahu juga ya. Mana-mana itu Om Pendeta dia mau bilang gimana terserah dia. Karena dia tidak tahu. Temanya apa? Tema besarnya apa? Dia tahu juga kita semua. Jangan biarkan firman itu dipatuk burung atau diambil iblis. Katakan haleluya. Boleh bilang di sebelah. Jangan kasih diambil burung atau iblis itu firman. Jadi firman. Haleluya. Rugi kalau kita langsung ada waktu di sini. Kalau cuma burung yang ambil.
Apa itu Om Guru Naung ada bilang? Ini tidak tahu. Dipatok. Bisa juga karena kita terima firman, kita tidak yakin, kita tidak percaya. Itu artinya kita izinkan iblis mengambil uang itu firman. Firman Tuhan bilang begini, tidak mungkin. Firman Tuhan bilang tidak betul itu. Menurut saya B. Menurut saya amin sedikit. Firman Tuhan mengatakan yes. Menurut saya kurang. Ini firman tidak tumbuh, diambil ulang oleh itu musuh. Musuh ini ada di mana dia? Dia ambil. Jangan izinkan benih itu diambil musuh. Katakan amin. Jangan izinkan. Tuhan mau, Tuhan berbuat. Mari kita introspeksi diri kita. Setiap benih, sudahkah kita ada perubahan 30, 60, 100? Ini mungkin sering kita baca, tetapi mari kita resapi baik-baik hari ini. Sama-sama katakan amin. Kedua, di ayat 56 dan 16-17 batu-batu, ya. 56, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanah. Benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis, tapi sudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ya, ayat penjelasannya di 16-17. Demikian juga yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman goyah karena berakar. Kita harus berakar. Firman itu harus berakar di dalam kita, supaya ketika panas terik datang, firman itu tidak layu, tetapi terus tumbuh dalam hidup kita. Boleh kita tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang ketiga, semak duri. Ayat 7. Sebagian jatuh di tengah semak duri, lalu makin besar semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Ayat 7 itu. Kemudian ayat 18-19. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman ini. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ditabur di semak duri. Ya, dikatakan di sini semak duri itu sama dengan orang yang mendengar firman, lalu tiba-tiba kekhawatiran dunia datang. Tipu daya kekayaan datang, keinginan-keinginan akan hal yang lain masuk menghimpit firman sehingga firman itu tidak berbuah. Ternyata kekhawatiran bisa menghimpit firman sehingga firman itu tidak berbuah. Karena memang kalau kita khawatir, artinya kita kurang mempercayai penuh kebesaran Tuhan atas hidup kita untuk mengatasi persoalan-persoalan itu. Khawatir. Kemudian yang kedua di sini, tipu daya kekayaan. Tipu daya kekayaan juga bisa menghimpit firman. Ternyata kekayaan ini ada tipu dayanya juga. Saya baca dalam terjemahan-terjemahan lain, hampir semua terjemahan menuliskan tentang kata yang sama, tipu daya kekayaan. Ya, saya menemukan pengertian bahwa yang dimaksud dengan tipu daya kekayaan di sini adalah
Tipu daya kekayaan di sini berbicara tentang cara usaha yang tidak berkenan, ya, untuk mendapatkan kekayaan, menggunakan cara-cara yang tidak benar untuk mendapatkan kekayaan, untuk mendapatkan materi, untuk mendapatkan keuntungan. Nah, ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi. Boleh bilang di sebelahmu, tidak boleh terjadi. Haleluya. Tipu daya kekayaan. Semua orang menginginkan dia punya kekayaan. Tidak ada orang yang tidak. Punya uang, punya harta benda, punya rumah, punya segala sesuatu untuk fasilitas dalam hidup itu. Tetapi jangan tipu daya kekayaan. Itu artinya kita memperoleh hal-hal itu dengan cara-cara yang miring, cara-cara yang tidak prosedural, dengan cara-cara yang menyimpang. Kita resapi baik-baik ini firman, supaya firman ini berbuah dalam pekerjaan kita. Katakan amin. Kalau ada cara-cara yang kita gunakan dengan cara-cara yang kurang betul, perbaiki. Jangan itu firman mati karena tipu daya kekayaan menghimpitnya. Cara-cara yang saya rasa kita orang semua memahami ilmu dagang, begitu kan? Ada ilmu yang memang ilmu dagang ya 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi ada ilmu dagang juga yang 1 tambah 1 bisa 10. Gunakan cara. Jadi jika ada cara yang menyimpang, jangan pakai itu cara. Untuk dapatkan sesuatu dalam hal apapun dalam hidup ini, prestasi, kedudukan, status, dan lain-lain, gunakan cara yang benar. Katakan haleluya. Gunakan cara yang benar. Kalau ini bukan anak kepala kampung, kalau ini anak Tuhan, anak raja di atas segala raja. Malu kita orang dalam memakai cara-cara yang betul. Sama, raja anak. Kenapa dia? Tidak bisa dia dipercaya. Orang ada titip uang dipakai. Dia markup angka, dia markup nilai dan seterusnya. Siapa dia? Nota dia robah. Tidak bisa, saudara-saudara. Saya beberapa kali belanja di kota lain, nota saya bilang, kasih nota, bilang sudah dicat tentang Pak isi sendiri, dia bilang, ini bisa, kita bilang, mesti isi sesuai harga, gitu kan? Itu bukan pedagang yang salah, itu yang salah itu yang membeli. Nah terus akan keselebih situ. Kalau itu ada andil di situ, kan begitu. Cara-cara yang salah dan banyak contoh-contoh ya, banyak contoh lain. Dia bisa pakai itu. Itu menghimpit firman. Firman itu bisa tidak berbuah. Sedangkan yang Tuhan inginkan final dari pemberitaan itu adalah buah. Buah dalam hidup kita. Final dari semua penyampaian firman dalam hidup kita itu buah. Berbuah. Sama-sama bilang berbuah. Berbuah. Jadi kalau 1000 ayat yang disampaikan,
1189 pasal disampaikan, ingat betul kan? 1189. So 31.101 ayat sesuai jumlah ayat. Cuma dari hasil baru satu, baik sudah. Itu firman banyak yang mati. Bisa. Harus tumbuh dalam hidup kita. Sekarang kan kalau di media ada yang begini, ada yang begini kan? Siapa dia? Dia begini. Ada lagi yang ikon tepuk tangan, hebat. Jangan orang saja kasih jempol terbalik. Jangan Tuhan kasih jempol terbalik sama kita orang. Karena semua pemberitaan tidak ada dibuang. Apa yang disampaikan itu harus menghasilkan buah. Minimal 30 perubahan. 30% bagus. Kalau bisa 60. Kalau Lukas bilang 100. Kalau Lukas dia tidak kompromi. Dia tidak pakai itu 30, dia tidak pakai itu 60. Lukas langsung menulis 100. Standar tertinggi yang Dr. Lukas tulis dalam Lukas pasal 8. Mari kita terus izinkan firman itu mengubahkan. Berhenti bilang saya sebegini, saya kalau marah sampai mata merah, saya kalau marah sampai suara satu ruangan, boleh saudara-saudara. Saya kalau marah sampai mati, ya bisa. Itu saudara-saudara. Bukan firman yang menyesuaikan diri dengan saudara. Saudara yang harus menyesuaikan diri dengan firman. Berbuat. Ini erat kaitan dengan surga. Erat kaitannya dengan kesuksesan di bumi. Erat. Kalau kita baca bagian-bagian ini, terkait erat dengan sukses di bumi, terkait erat dengan sukses sampai di sana, seberang sana, tidak ada air mata. Jangan kita anggap biar jo itu firman itu burung ambil, biar jo itu firman jatuh di batu-batu, biar jo itu firman semanduri menghimpitnya. Ya, ini saudara-saudara terkait erat dengan peristiwa surga nanti. Karena seluruh firman yang disampaikan ini saling terkait, tidak ada yang terlepas, saudara-saudara. Injil Markus yang kita baca ini menyatu dengan wahyu, menyatu dengan Yerusalem baru, menyatu dengan kota kudus, menyatu dengan bagian-bagian lain dalam firman. Mari kita melakukannya. Katakan haleluya. Tuhan mengasihi kita semua sehingga firman ini disampaikan untuk kita semua. Tuhan mengasihi saya hambanya, Tuhan mengasihi kita semua. Ada dalam kitab Injil, jangan memberangus mulut lembu yang sementara mengirit. Saya baca-baca itu, ternyata salah satu pengertian dari jangan memberangus itu memasangkan di mulut apa itu? Kalau anjing supaya jangan bergigi dipasang semacam kulit kemudian diikat atau rotan yang dianyam supaya anjing tidak menggigit, itu diberangus mulutnya. Nah, kalau lembu yang sementara mengirit tidak boleh diberangus mulutnya. Tidak boleh diberangus mulutnya, artinya tidak boleh ditutup. Kita orang pendeta ini lembu yang sementara mengirit. Jadi kalau ada hal-hal yang Tuhan sampaikan, saudara-saudara tidak bisa tutup mulut saya. Berangus. Izinkan saya menyampaikan. Katakan haleluya. Jangan nanti pulang sebentar ya. Minggu depan kita sedang datang. Perhatikan. Kalau besok ada ibadah, datang lagi besok saudara-saudara. Karena lembu di sini mulutnya tidak diberangus, tidak ditutup. Sampaikan, katakan haleluya. Terus terjadi perubahan dalam diri kita. Karena firman itu memperbaiki, firman itu menata,
Firman itu menyelidiki, firman itu memperbaiki, firman memurnikan. Kita menyesuaikan diri dengan firman sehingga kita menjadi segambar dengan Kristus. Bukan Kristus menjadi segambar dengan kita, terbalik, kita yang harus menjadi segambar dengan Kristus. Sesedi wes soal bersama ya. So 60 atau so 90 atau so 100. Kombang mana dia? So hampir 100. Menyerupai. Menyerupai Kristus. Berdua. Terus berdua dan terus berdua. Tuhan memberkati kita semua dengan firman, karena firman yang ditabur di tanah yang subur itu akan terus menghasilkan buah 30, 60 dan 100 kali ganda. Puji Tuhan. Saya mengundang tim musik untuk sama-sama kita menyembah Tuhan. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita lakukan pujian ini sebagai suara kita, isi hati kita untuk terus hidup berkenan kepada Tuhan. Dan ku lakukan
firman-Mu yang telah kami terima hari ini. Firman-Mu tertabur di tanah yang subur, bukan di pinggir jalan, bukan di tempat yang berbatu atau semak duri. Kami tidak mau menjadi anak Tuhan pinggir jalan, anak Tuhan berbatu-batu, anak Tuhan semak duri, tetapi kami mau menjadi anak Tuhan, memiliki tanah yang subur di hati kami, seperti setiap benih firman itu ditabur, firman itu tertanam, firman itu bertumbuh, firman itu berbuah 30, 60, 100 kali ganda. Ada perubahan-perubahan spektakuler atas hidup kami, ada perubahan-perubahan karakter, ada transformasi terjadi dalam diri kami, cara pandang, cara hidup, tata laksana kehidupan kami diubahkan oleh firman Tuhan, dan kami menjadi segambar dengan Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus akan menopang kami semua. Roh Kudus menolong kami semua supaya kami menjadi serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu atas hidup kami semua, berkat firman-Mu atas hidup kami semua, berkat perlindungan-Mu atas hidup kami semua, berkat penyertaan-Mu atas hidup kami semua, berkat pertolongan-Mu atas hidup kami semua. Tanamkan firman-Mu dengan baik dalam hati kami, dalam roh kami, sehingga firman-Mu bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, ini doa kami